Ini langsung ya, langsung di apa tuh namanya direkam ya. Iya Bu, langsung direkam. Tolong wajahnya semuanya ya dibuka apa namanya zoomnya. Jangan pakai foto, coba langsung pakai wajah kalian yang asli. Absen jangan lupa ya untuk ketua kelas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yuk bareng-bareng kita baca doa sebelum belajar. Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Wa atamanna Ya lakum khair, alhamdulillah. khair alhamdulillah. Atamanna lakum fi sihatin wa afiyatin. Alhamdulillah nuqabilu maratan ukhra fi muhadaratina fi muhadarati ats-tsalisah walakin fil haqiqah fil muhadarati ats-tsaniyah. وفي هذه المحاضرة أنا متأخرة وأطلب العفو إليكن بحسب الظروف لأن الحاسوبي غير مشغل غير مشغل طيب. إذن أنا أنتظرها ممكن دقيقة أو دقيقتين ولكن الحمد لله على كل حال. نقابل مرة أخرى والحمد لله بعض من الطلبة اجتمعوا الواجب ولو كانوا بعضهم متأخرين في جمع من واجب المنزل ولكن أرجو منكن لا تتأخروا مرة أخرى وأرجو منكن أيضا أن تدخلها في كامبوس لو تستطيعنا أن تشغلها في كامبوس ولكن لا تستطيعوا أن تشغلوها في كامبوس لا بأس به أن ترسليها إلى تليجرام ولكن أرجو منكم مرة أخرى لدينا الوقت المحدد الوقت المحدد يعني في يوم لو الأخطاء هو يوم الجمعة أو كان يوم السبت يعني إذن في الأسبوع المقبل أرجو منكم إلى طلبة لا تتأخروا في جمعي أو كان في إجابة واجب المنزل. فهمتم أم لا؟ فهمنا Bu. فهمنا ولو كان قليلا لا بأس به المهمة ما معنى من كل ليس واحدا فواحدا من كل كلمة ولكن ما مقصودها من هذا الكلام لأن معنى الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع لأن هذه اللغة العربية ممكن قليلا فقليلا نتكلم باللغة العربية أو ممكن منكم نتكلم معي هذا باللغة العربية أو ممكن أنا أتحدث معكم هذه أيضا باللغة العربية. الحمد لله في الماضي رسلت الفيديو إليكن هل سمعتن ونظرتكن أم لا. Kemarin saya sudah mengirimkan video, kalian tuh sudah melihat dan mendengar belum? Video. Sudah Ibu. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah mendengarkan dan juga memahaminya ya, mudah-mudahan sih bisa dipahami karena memakai bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin nggak tahu juga kalau pakai bahasa Indonesia juga mungkin ada yang belum paham. Tapi alhamdulillah saya lihat dari tugas-tugasnya banyak dari mahasiswa sudah memahami ya dari perintah yang saya sudah berikan, tugas-tugasnya dari yang kalian kerjakan meskipun belum maksimal ya, karena murid atau jumlah muridnya ini, jumlah mahasiswanya itu 30, tetapi hanya setengahnya aja yang mengirimkan tugasnya ke saya baik lewat e-kampus atau lewat Telegram.
Jadi ya saya mohon partisipasinya ya kan, karena ini bagian daripada penilaian kalian dan penilaiannya pun lumayan, kalau nggak salah sih 20% dari total yang memang kalian dapatkan nanti setelah akhir. Bukan hanya kehadiran saja, bukan hanya UTS aja atau UAS aja, tetapi wajibul manzil aydan hada mahsub fi adadin minal qimah ad-darajah, yani qimatul akhir min ad-darajati li kulli thalabah. Idzan li arju minkunna min al-yawm hatta al-akhir an tatajamma'na al-wajib al-manzil kullal usbu'. Ya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya tiap minggu. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan untuk bab kedua, pembahasan kedua juga kemarin saya sudah sampaikan ya videonya, sudah saya share, sudah saya jelaskan, tetapi di sini ada PR ya, ada PR yang mungkin kemarin mahasiswa sudah mengerjakannya, sekarang mungkin sambil kalian mendengarkan, coba dibuka dulu buku tulisnya masing-masing, di cross check apa memang jawaban saya betul atau tidak. Saya tidak bisa mengkoreksi satu persatu ya kesalahannya, saya cuma hanya ngasih penilaian secara global saja. Jadi untuk cross check-nya itu langsung kita bareng-bareng. Nah, kecuali kalau kita mungkin di kelas sih agak gampang ya, saya juga nge-cross check pakai buku atau segala macam, jadi enak ketemu langsung sama orangnya. Tapi takdirullah kita masih yang berbentuknya online, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, karena kalau kuliah seperti ini ya enak nggak enak ya, ada positif dan negatifnya sebenarnya. Baiklah, untuk latihan pertama, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya, sama Neng Hasanah, nih kebetulan Neng Hasanah saya terlihat langsung. Coba Neng Hasanah ditutup dulu bukunya, apa yang kamu pahami tentang kata atau di bab pertama? Apa sih itu kata yang menurut kamu? Maaf, Ibu. Neng Hasanah ya, coba jawab. Maaf, Ibu. Kurang terdengar. Apanya? Suara saya? Iya, maaf. Saya agak ini. Saya bicaranya terlalu cepat nggak sih? Enggak, Ibu. Soalnya ini maksudnya di sini ada yang lagi ngobrol gitu. Jadi kurang kedengar. Di mana di tempat kamu? Iya. Oh, gitu. Kita ganti deh. Karena takutnya terganggu, kita ganti sama Umar deh, Umar. Di sini ada Ya, Bu. Umar Rohid. Umar Rohid. Umar Rohid, coba ditutup dulu ya. Ditutup dulu catatannya. Apa yang kamu pahami tentang kata dalam bahasa Arab? Kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab, kata mufradatnya dalam bahasa Arab itu apa? Al-jumlah, al-kalimah. Al-jumlah Al-jumlah, Bu. atau kalimah? Al-jumlah atau Al-jumlah. kalimah? Al-jumlah. 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 Dinar, betul atau salah? Benar. Kata Umar, kata Ya. itu dalam bahasa Arab adalah jumlah. Betul atau salah? Betul. Betul, oke. Haikal, betul atau salah? Ini saya koreksi sedikit mungkin. Entah saya betul atau enggak Ibu ya. Kata itu, kalimat itu kumpulan dari huruf dan jumlah itu kalimat. Betul nggak Ibu? Maaf. Ya, nggak apa-apa, sok aja. Coba Adis, betul nggak apa yang dikatakan Haikal? Kalimat itu, kata itu dalam bahasa Arab adalah kalimah, dan kalimah itu adalah rangkaian dari huruf-huruf, dan dari rangkaian kata-kata itu tersebut terjadilah menjadi sebuah jumlah. Betul nggak, Adis? Betul, Bu. Betul. Rida? Apa yang dikatakan oleh tadi siapa yang namanya tuh? Lupa. Saya belum begitu hafal ya nama-nama kalian. Haikal, apa yang dikatakan Haikal betul? Ya. Apa yang dikatakan Haikal? Coba diulangi lagi. Apa namanya? Kalimat, huruf yang dijadikan kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu yang ini, Bu. Pembagian kata.
jadi bahasa gitu mungkin susah lagi Bu ininya. Oh iya, oke. Faruk mungkin bisa menjelaskan apa yang dikatakan Haikal? Kalimat kalau tadi yang disebutkan Mas Haikal adalah gabungan dari beberapa huruf, kalaupun jumlah adalah gabungan dari beberapa kalimat. Ya. Jadi pembahasan pertama kita secara global membahas masalah kata atau dalam bahasa Arab istilahnya adalah kalimat. Kalimat itu sendiri adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah yang kemudian menjadi sebuah kalimat ya atau kata. Tapi kata ini atau kalimat ini memberikan sebuah makna. Kemudian kata ini pun terbagi menjadi 3. Ini hampir sama ya dengan bahasa Indonesia, ada samanya gitu. Tapi ada beberapa juga nanti ke depannya pun akan berbeda. Cuma untuk memahaminya, pasti kalian tahu setiap atau mungkin awal kita berbicara, pasti kita mengeluarkan sebuah kata. Ya sebelum minggu kemarin pasti kata mama, kata ayah atau segala macam. Ini ada 3 macam, ada isim, ada fi'il dengan huruf. Kalian mudah-mudahan sudah baca dan bisa memahami apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, dan cara bedanya itu seperti apa. Mungkin kalau kalian bisa melihat langsung, kalau memang yang sudah pernah belajar nahwu ya sebelumnya, pasti sudah mengerti ya. Ini karena teori awal sebelum kita mempelajari kaidah bahasa Arab selanjutnya susunan segala macam, kita belajar tuh bahan-bahannya dulu. Ya, untuk sementara ini awal-awal itu kita belajar bahannya dulu. Ketika bahannya itu udah pinter, udah banyak mufradatnya dan segala macam nyusunnya, barulah kalian bisa bicara. Ini kan bisa baru muhadasah al-lughah al-arabiyyah. Walakin al-awwaluha al-asasiha kaifa nastati'u an natakallam al-lughah al-arabiyyah awalan naqra'u katsiratan aw jayyidatan fil muhadasah. Kita sering untuk membaca muhadasah bil lughah al-arabiyyah. Wahid. Taniyan, law kana nahnu la nastati' an naqra'aha, ya kalau kita nggak bisa bacanya, tapi kayaknya nggak mungkin kita nggak bisa bacanya karena rata-rata pakai harokat kecuali kalau kita nggak pakai harokat ya. Baca insya Allah semuanya bisa, apalagi dengan pakai harokat. Untuk menerjemahkan sekarang itu udah ada translate Google, kalian dengan mudahnya bisa ngecek. Dan di situ pun bisa ketahuan mana itu isim, mana fi'il, dan mana huruf. Nah, isim itu adalah, gampangnya itu adalah nama benda. Ya. Kalau fi'il itu adalah kata kerja. Kalau huruf ya huruf gitu. Hurufnya yang cuma 1, tetapi bisa memberikan makna. Ketika dia sendiri memang tidak memberikan makna besar ya. Tapi kita tahu bahwa ini kayak wow, itu artinya dan, bi, itu artinya dengan. Summa itu sering ya, kalau kita baca Quran itu pasti sering ketemu dengan huruf waw, huruf fa, kemudian huruf ilah, kemudian an dan min dan segala macam yang macam-macam daripada huruf. Ya, kita langsung aja di sini di latihan nomor pertama. Coba Nabila Putri jawab nomor 1 ini apa ya? Yang nomor 1 itu Ya. mahalatu. Mahallatun ya, mahallatun. Iya, mahallatun. Ya. Mahallatun artinya apa? Tempat, Bu. Oke, artinya mahallatun adalah toko. Bisa toko, bisa juga tempat, bisa. Tapi kalau mahallatun tijariyah itu bisa dikatakan itu fleksibel ya. Hakikatnya memang dia adalah tempat. Nah, kemudian coba Ferry nomor 2. Ini kita ngejawab soal yang kemarin ya. Kalian tuh hanya nge-cross-check jawaban saya betul atau enggak. Tapi yang saya lihat, alhamdulillah jawaban kalian itu banyak yang betul dibandingkan yang salah. Berarti kalian memang sudah paham. Nomor 2 apa? Al-hadrawati. Nomor 2 al-khadrawatu artinya apa? Sayur-sayuran. Bisa cross-check ya jawaban masing-masing. Nomor 3 biar langsung aja, jazilan ya, artinya adalah balasan. Nomor 4 adalah kam, artinya berapa. Kemudian nomor 5 adalah yashtari, artinya membeli. Kemudian yang ke-6, al-baydu, artinya telur. Kemudian nomor 7 bisa min atau man, artinya dari atau siapa. Kemudian nomor 8 rubiyatun, artinya rupiah. Kemudian atasawuk, artinya belanja. Nih yang rata-rata yang salah itu nomor 10.
Banyak yang salah itu yang kecela itu nomor 10. Yang benar apa? Alafun. Alafun. Iya, alafun artinya apa? Ribuan. Ya, ribuan. Alafun. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini kalian adalah mengidentifikasi manakah yang isim, manakah yang huruf, atau manakah yang fi'il. Kita mulai dari awal. Yaumul utlah ini adalah isim. Zahabat ini adalah fi'il, ahla adalah isim, ila adalah harf, asuk adalah isim, masya adalah isim, ala adalah harf, akdam adalah isim, litashtariya ini adalah fi'il. Kemudian naw'an adalah isim, min adalah harf, anwa'il khadrawat adalah isim, aqajizah adalah isim, waw adalah harf, ya. Kemudian asma qajizah ini termasuk isim, waw harf, fawaqih qajizah ini adalah isim, ihtiyajul asasiyah adalah isim. Ini terlalu kecil ya. Ini kemudian sampai al-usbu'iyah, min termasuk harf, tapi haknya ini adalah termasuk isim ya. Min sendiri adalah harf, tapi hak di sini adalah isim. Arus isim, waw harf, asma kutajiza isim, kemudian harf ada isim, sama isim, semuanya isim, sampai ini karena di sini adalah fi'lun madin naqisun tarfa'u isma wa tansibul khabar. Ini adalah fi'il, karena adalah fi'il. Asuk isim, li di sini adalah huruf, anna sendiri adalah harf taukid. Kalau mungkin teman-teman yang dari pondok atau yang dari aliyah pasti tahu ya. Anas ini adalah isim, ini fi'il, ma adalah harf, yahtajuna fi'il. Nah, ini harf, kul adalah isim. Yaumul utlah adalah isim, fi'il, isim, harf, isim. Tumma adalah harf, fi'il, isim, harf, isim. Hadhihi adalah isim ya. Al-mahalatu tijariyah adalah isim, fi'il, isim, ma, harf, tahtaj, fi'il, ha, harf, li adalah harf, usbu' isim, waw harf, qabalat adalah fi'il, aidan ini termasuk isim. Al-ba'i isim, rahaba fi'il, ha isim, tarhiban isim, hasanan isim, tumma harf, ajabat fi'il, hu adalah isim, bi harf, tahiyyatut thayyibah adalah isim. Bisa dicek siapa yang paling betul semuanya? Ada yang sesuai nggak dengan apa yang saya jawab? Berarti kalau misalnya Saya salah semua, Bu. salah semua, Yang minha, Ibu, saya kira itu langsung ke yang harus doang. Ternyata haknya itu ke isim. tetapi secara aglabiyahnya, aglabiyah ini maksudnya banyaknya ya. Maksudnya aglabiyah itu paling banyak tuh kalian banyak betulnya atau salahnya? Lumayan, Ibu. Lebih banyak betulnya ya? 50-50. Ya nggak apa-apa. Ini masih bab awal ya. Masih bab pertama, mudah-mudahan kalian nanti ke depannya dengan terbiasanya melihat yang berbau dengan huruf-huruf Arab gitu kan. Baik itu nanti mungkin teks Arabnya sendiri atau mungkin Al-Qur'an tuh kalian nanti terbiasa, oh ini pelajarannya kemarin bahasa Arab itu adalah saya mempelajari isim fi'il huruf ya. Nanti secara otomatis kalian akan paham. Karena saya pun kedepannya memberikan contoh bukan hanya teks bahasa Arab, tapi ngambil dari Al-Quran juga. Karena saya mengambil dari dalil-dalil ya. Ada beberapa dalil. Yataju al-muslim ilal Ka'bah. Ini contohnya. Kemarin masih ada mahasiswa yang bertanya. Ini gimana caranya? Kalian tuh sebenarnya tinggal mengisi titik-titik dan jawabannya itu ada di samping. Kemudian al-qitaru sari'un. Ya. Kereta itu cepat. Wada'atu az-zaharatu fil hujrah. Saya meletakkan bunga di kamar. Nahnu najlisu fil hadiqah. Kami duduk di kebun. Dhahaba al-mumarridu ilal bait. Perawat itu pergi ke rumah. Atiflu syariba al-halib. Anak kecil itu minum susu. Al-hadiqatu jamilatun. Kenapa enggak al-babu? Kenapa enggak to'am? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa harus al-hadiqah? Ada yang bisa jawab? Mu'annas, Bu. Iya, mu'annas.
Karena al-hadiqah mu'annas, jamilah mu'annas, maka temannya juga harus mu'annas. Nanti kita bahas di mubtada dan khabar ya. Anamu ala sarir. Saya tidur di atas tempat tidur. Nggak mungkin. Bisa juga tahadas, bisa juga uzakir ya. Tapi yang pas ini adalah kita tidur ya. Meskipun kita mungkin suka ngobrol di atas tempat tidur ya, nelpon atau sambil baca-baca, itu biasanya di atas tempat tidur. As-sayyaratu jadidatun. Nah, nggak mungkin jalisatun ya. Jalisatun itu orang. Oke, udah selesai. Alhamdulillah. Di sini di bab 1 adakah yang ingin bertanya? Sebelum kita melanjutkan di bab kedua. Bu, izin bertanya, Bu. Berarti Boleh. itu tadi zahabatun itu dia masuknya ke isim ya, Bu? Zahabat itu masuknya ke fi'il. Iya. Oke, Bu. Zahabat itu masuknya ke fi'il. Udah ada yang mendengar belum penjelasan saya tentang bab 2 kemarin? Saya udah ngirim ini ya, karena waktu kita kemarin sangat mepet. Alhamdulillah ini dikasih waktu. Tetap aja kayaknya memang pembahasan bahasa Arab itu agak jelimet. Buat yang mungkin masih baru tuh agak-agak yang tantangan baru lah buat kalian ya. Tapi kalau kalian ikhlas untuk mempelajarinya dan niat bahwa ini adalah bagian saya sebagai orang muslim mempelajari bahasa Arab, insya Allah ada pahalanya. Karena saya bukan hanya untuk sekedar mengetahui bahasa Arab saja, tapi saya juga ingin memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, karena kalian tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan memakai bahasanya, yaitu bahasa Arab. Nggak mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Oke, di bab kedua ini kita membahas tentang janji, tentang melaksanakan sebuah janji. Melaksanakan sebuah janji adalah bagian daripada ikrar ya, daripada ikrar sebuah akad. Kalau kemarin kita belajar yang namanya jual beli, dan ini lebih spesifik tentang masalah al-wafa'u bil 'uqud, melaksanakan janji bukan hanya sekedar jual beli, tapi dalam segi muamalah pun ya, yang namanya transaksi itu kan bukan hanya jual beli saja. Sampai transaksi apapun, kalau memang di situ ada unsur janjinya, kalian harus melaksanakan janji itu. Di sini juga ada ungkapan. Kemarin ungkapan yang pertama kita belajar tentang ayu khidmah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya kalau bisa sih dibiasakan ya sama kalian. Oke, ini pertama la haraj, tidak ada masalah. La haraj atau mungkin kata lain adalah ma fi mushkilah. Kamu ada masalah enggak? La ma fi mushkilah, la haraj. Ya kan? Ma fi mushkilah atau la haraj, la mushkilatan. No problem kalau bahasa Inggrisnya. Di sini imlanya kalian udah baca ya. Saya sudah share juga ke Telegram, saya juga share juga ke ketua kelas. Jadinya saya anggap kalian sudah membacanya, kalian juga sudah mendengarkannya. Jadi agak lebih singkat aja, karena lebih banyak untuk sharing aja di pertemuan kita. Jadi mungkin insya Allah setiap pekannya saya akan share video saya untuk penjelasan, karena waktunya takut nggak kesampaian ya. Jadinya lebih langsung aja. Mungkin di sini saya langsung baca al-hiwar yang pertama. Ya, di sini teman-teman atau mahasiswa sudah bisa ada gambaran lah ya, istilahnya kita itu hari ini mau bahas apa, udah ada gambaran. Kemudian saya juga udah share dari hari apa. Di sini ada wafa'u bil 'uqud. Silakan ada yang mau jadi sukarelawan untuk membaca hiwar hari ini. Ini antara Al-Ba'i Al-Aruz sama Al-Ba'i Al-Fawaqih. Adakah yang ingin membaca? Sukarelawan? Saya juga udah baca ya. Saya udah kirim videonya, berarti saya sudah baca teksnya. Ada yang ingin mencoba? Lutfi, mau baca? Ini semuanya diam ya? Puasa ya semuanya? Saya boleh, Bu. Siapa? Ferry. Hadis. Apa siapa namanya? Ya, sok. Ferry, Bu.
Oke. Sama siapa? Temennya. Mas Tur. Boleh Bu. Boleh Bu. Saya Yo tuh siapa Mas Haikal? monggo Mas Ferry dulu sampai selesai. Yang hiwar kemarin Bu. Hiwar yang kemarin. Hiwar yang kemarin. Ya, silakan. Maaf ya, ini laptopnya lagi minta di restart terus. Hiwar yang kemarin kan ya Bu? Iya, yang bab kedua. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Mas Haikal. Oke, Iqbal. ayo Haikal. Tafadhol. Mas siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan apa bergiliran Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Bergiliran ya Mas? Iya, giliran sesuai dengan ininya, namanya. Al-Bairuji Yudi. Ahlan wa sahlan. Al-Bai Al-Fawakih ahlan wa sahlan. Al-Bairuji Yudi ayu hidmatin ya Saidi. Al-Bai Al-Fawakih Tono ya Ibu ya? Tono atau Tono? Tono. Maladaya Isyara'il ruz hal yumkin an ashtari 3 kilo gharamati minar ruz bi 3 kilo gharamati minal burtuqal. Al-Bairuji Yudi kam si'ru salasah kilo goromatin minal burtukol. Al-Bai al-Fawakih yusawi bisittina alfi rubiyah. Al-Bairuji Yudi. Iya. Panjang. Panjang banget ya. Hasanan sunaha apa sih ini sibus si'ro bainahuma. Bu, kalau yang salah dikoreksi ya Bu ya. Iya. Mau dikoreksi langsung apa ntar? Biasanya kalau takutnya kalau dikoreksi langsung takutnya jadi malah nggak pede. Enggak bisa. Ladaina nau'un min anwa'il muhtalifati bisi'ril arruzi hajihi qa'imatul as'ari fiha samaniyatun alfin rubiyatin tis'atu alfin rubiyatin wa asyaratu alfin rubiyatin. Dah. Yo Mas Eka. Udah. Al-Bai al-Fawakih Tono uridu samaniyati alafin likil gharamatin minar ruz. Al-Bai Uruzi Yudi Ijan tak suruh ini sab'atun kilo goromatin minar ruzi wa arba'atul alfin rubiyatin taziru lah zotan ajuma. Bang Dadaki toh. Lanjut Mas Ferry. Jadi lagi. Udah.
Udah selesai. Belum Ibu. Serius? Ba'da daqiqah. Yang mana? Ada lagi. Ke bawah. Ba'da daqiqah. Wah, ini catatannya nggak lengkap nih kayaknya. Al-bai aruz Ini laptop saya lagi. yudi. Yang mana? Aduh. Coba siapa Mazaratan, namanya? Ayo. Ini hostnya siapa? Coba kalau memang hostnya bisa share apa namanya tuh Word-nya, coba di share deh. Saya lagi ngehang terus di laptopnya. Bentar, Bu. Ini rata-rata pakai handphone atau pakai laptop kalian? Pakai handphone Ibu. Bu. Oh, pada pakai handphone. Oh, dikit lagi ya? Oh, masih Bu. Iya ada. Ini dikit lagi Ba'da tuh. daqiqah. Ba'da daqiqah. La haroja. La haroja sa'aja sa'ah La haraj. La haroj sa'ah jaha godan wahaja wa salasa ilu goromatin minal burkoli al-ba'i. Udah. Al-bai aruz yudi. Syukran jazilan. Jadi kebalik saya jadinya Yudi. Afwan. Udah. Ada yang Terima kasih, ingin Bu. menjelaskan? Oh. Apa bahasa Arabnya terima kasih? Afwan. Syukran. 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 Afwan. How تفضلوا من كنا هل تريدنا أن تشرحنا ما معنى أو كان مقصود من هذا الكلام من هذا الحوار جزاكما خيرا كثيرا حواركنا أن تجربكنا في هذا الحوار. Terima kasih ya buat Haikal sama Ferry. Untuk kedepannya mungkin teman-teman jangan takut ya, pede aja. Kalau ngomong itu pede sebenarnya, mau salah benar itu belakangan. Saya nggak mau benerin langsung, biarin aja kalian salah. Ya, bentar Ibu kuliah dulu ya. Kita coba lagi. Ada yang ingin mengungkapkan? Paham nggak ini hiwarnya? Udah saya artiin ya, kalau nggak salah. Belum sepertinya Ibu. Belum ya? Belum ya? Hanya Oh, itu belum. aja Ibu. Penjelasan umumnya aja. Kosakatanya aja. Kosakatanya Ibu. Tapi saya udah nerjemahin kan, maksud kayak ahlan wasalan, ayo khidmah ya sayyidi, maladayyan makunun syuril aruz. Belum ya? Udah Ibu. Udah. Sepertinya Udah ya? udah. Udah ya? Sepertinya. Sepertinya sih sudah. Ini menguji ke Sepertinya udah apa Ibu. ya? Iya ada ya. Oke. Ini sudah dibuka sama temannya, sama moderator. Oke, moderator. Saya juga untuk mencoba untuk share lagi ini. Oke. Al-Hiwar. Adakah ingin bertanya untuk Hiwar? Tidak ada. Di sini ada pertanyaan dari 1 sampai 10. Udah dilihat? Ibu saya sedikit tanya sih. Boleh, apa yang mau ditanya? Yang ghoromatin itu bisa berarti denda nggak Ibu? Isi maksudnya. Kata ghoromatin itu maksudnya apa Ibu ya? Inti dari artinya itu. Kilogram, kilo itu kan kilo aja. Gramnya itu gram itu beda lagi.
Jadi kilogramatin itu kilogram. Oh iya. Masih Bu. Ya, sama-sama. Kita langsung ke pertanyaan. Nomor 1. Ini saya mungkin langsung dari sukarelawan aja ya, dari Tolabah. Silakan untuk menjawab. Mada yashtaritono. Paham kan? Karena saya sudah, kalau nggak salah ya, saya tuh sudah mengartikan lewat kiriman Zoom sebelumnya. Jadi kalian udah bisa ngejawab. Mada yashtaritono. Apa yang dibeli? Yashtaritona Ya, arruz. sok satu saha. Nih langsung dong. Man turidna antujibna, man turidna. Wahidan fa wahidan. Ana raqmul awal, ana raqmul tsani. Tafaddalu. Ana raqmul tsani. Nufaddilu hadha raqmul awal. Tafaddalu man tujibha raqmul awal, man yuridna. Man yuridukum an yujibu raqmul awal, raqmal. Man. Saya Bu. Ya. Ana. Tafadhal. Masmuk. Ruslan Abdul Ghani Bu. Masya Allah. Tafadhal. Mada yashtaritona al-burtukol. Tono. Nggak ada tona. Ini saya pakai bahasa apa ya? Kalau bahasa Arab sih tona ya, tapi kalau karena kita pakai bahasa Indonesia tono. Di Arab nggak ada namanya tono. Cuma karena saya pakai hiwarnya untuk orang Indonesia, ya saya pakai bahasa nama-nama Indonesia. Nanti saya diprotes lagi sama orang Indonesia. Ya silakan. Tafadhal. Yashtaritono al-burtukol. Yashtaritana al-burtukal. Hal al-ijabah as-sahihah ya talabah? Ana Bu. Man? Oh, Nabila, tafadhali. Hah? Bishiroi urdi. Li syira'il aruzzi. Kana huwa yuridu an yashtariyal aruz. Laisal burtukal, lakin ladaihi burtukal. Ya, Tono itu ingin beli buah, tapi dia nggak punya uang, dia punyanya apa itu? Jeruk ya. Ini prosesnya barteran barang, bukannya uang. Oke, langsung nomor 2. Jadi jawabannya adalah untuk membeli beras. Nomor 2, Rokmustani, man sayujib Rokmustani. Ana saja. Oh, tafadhal Haikal. Yuridu ayashtari 3 kilogramatin min arruz. Ya, sahih. Ahsanta. Raqmus tsalits. Kam si'aru 3 kilogramatin min al-burtuqal? Man yurid an yujib? Ayo bisur'ah. Al-waqtu dhayiqun ya talabah. Yalla bisur'ah. Yalla, al-waqtu dhayiq. Waktu kita sempit banget nih. Ana ustazah. Ya, yalla. Tasawi bisitina min al-burtukal bi 3 kilogramatin min al-burtukal. Itu nggak Ibu? Jadi Kam harus salah 1 kilogramatin min al-burtukal berarti bisitina alfu rupiah. Berapa? 60.000 bisitina rupiah. 60.000. Ya, bisitina alfu rupiah. Sahih. Ahsanta. Raqmul khamis. Hal yudi ladaihi qaimatul as'ari min al-aruz? Yallah. Man yurid an yujib, hal yudi ladaihi qaimatul as'ari min al-aruz? Apakah Yudi mempunyai menu atau bukan struk ya, di sini tuh menu list lah, bukan menu ya, tapi list harga-harga beras. Yudi punya nggak? Punya Ibu.
كيف الإجابة كيف الإجابته ليس punya ولكن في اللغة العربية كيف هل يودي لديه قائمة الأسعار من الأرز وكيف إجابته apakah Yudi mempunyai list harga beras jawabnya gimana Naam. nah siapa ini man haza Ibu. man masmuk Anak Bu. oh siapa kamu yang tadi Naam ladaihi yudi qaimatul as'ari minal aruz. Kam as-si'aru minal aruz? Kam as-si'aru minal aruz? Berapa harga beras? 8.000 apa ya? Ya. Yallah. Di Fiha. Coba lihat catatannya ya. Fiha tamaniyatu alaf rubiyah, 9,000 rubiyah, wa 10,000 rubiyah. Jadi harga berasnya itu ada 8.000, 9.000 dan 10.000. Nih. Ayu si'arin yakhtaru Tono. Harga yang berapa yang dipilih sama Tono? Samaniyati alafin rubiyah. Naam, 8,000 rubiyah. Mada sayahsulu Tono min Rudi? Apa yang Tono dapatkan dari Rudi? Mada sayahsulu? Mada sayahsulu Tono min Rudi? Tono ini dapat apa dari Rudi? Apa yang didapatkan oleh Tono dari Yudi? Ini kok Rudi ya saya nulisnya. Protokol Ibu. La'ah. Apa Mada sayahsulu Tono. Mada. Apa yang didapatkan Tono dari Yudi? Tono itu akan mendapatkan apa? Beras, Ibu. Iya, berapa kilo? 7 kilo, Bu. Ya. 7 kilo ghoramatin. 7 kilo gharamatin minal aruz wa 4,000 rubiyah. Itu yang didapatkan Tono. Hal hasala Tono minal aruz? Apakah Tono mendapatkan berasnya? Apakah Tono mendapatkan berasnya? Lah, Ibu. La. Hasola. Jadi ma hasola Tono minal aruz. Nggak dapat Tono ketika itu berasnya. Makanya bilangnya mata saya khuzu Tono al aruzza. Kapan Tono ngambil berasnya? Kapan Tono dapat berasnya? Mantap. Jawabannya apa? Gadan. Insya Allah satahsulu atau sayahsulu Tono al-aruzza gadan. Ini ada ya. Iya, gadan maknahu adalah besok. Kemudian kita lanjutkan as'ilatu adillatul ahkam. Di sini ada pertanyaan adillatul ahkam yang berkaitan dengan al-wafa'u bil uqud, bukan wu'ud ya, bil uqud. Saya nyolongin salah nih. Wa'dun juga bisa. Wa'dun dengan aqdun. Al-wafa'u bil wu'ud itu janji. Al-wafa'u bil uqud ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini Al-Maidah ayat pertama yang menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janjimu. Nah, ini sebenarnya patokannya hanya sampai sini aja, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadinya karena hiwarnya dialog hari ini kita mempelajari tentang menepati janji, maka ayatnya pun berkaitan dengan dalil ahkamnya, dalil hukumnya adalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu bil uqud, itu yang poin pertama. Yang kedua, ayatul munafik salasa idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, dan ketika dia dikasih amanah dia berkhianat. Nah, di sini adalah pembelajaran kita berkaitan dengan menepati janji merupakan salah satu bagian daripada transaksi di dalam fikih muamalat, yaitu adanya janji ya. Ketika kita bagian daripada syarat atau mungkin ini apa namanya? Sebuah akad ini akan menjadi sah ataukah fasad ataukah maksud fasad ini rusak ya, ataukah mungkin menjadi batal ya sebuah muamalah atau transaksi ketika memang dia tidak memenuhi apa yang disyaratkannya. Kayak tadi kan antara si Tono dengan si Budi, si Tono ini tidak mempunyai uang, dia hanya mempunyai 3 kilo apa tuh jeruk, dia ingin menukar dengan beras. Nah, dia udah membawa tuh jeruknya. Nah, kemudian si Tono ini Yudi ini kehabisan beras yang 8 gram, akhirnya dia mengatakan bahwa besok kamu bisa mengambil berasnya. Nah, sedangkan si Tono itu sudah menyerahkan jeruknya yang di mana jeruk ini adalah alat tukar dengan beras. Nah, otomatis si Yudi harus melaksanakan janjinya ketika besok dia harus menepati janji untuk memberikan beras itu kepada si Tono. Nah, ini adalah bukti bahwa janji itu adalah bagian daripada transaksi dan bagian juga menjadi syarat sahnya dalam sebuah transaksi atau sebuah akad. Insya Allah nanti kalian akan pelajari di fikih muamalat. Baiklah, kita lanjutkan ke kata isim. Ya, kata isim. Kita udah bahas yang pertama apa itu kata, ada isim, ada fi'il, ada harf. Kemudian isim itu apa aja, ya. Kita langsung aja ke kaidahnya. Coba langsung ke bawah ke pembagiannya, ke kaidah kedua, ya. Oke. Stop. Di sini ada definisi. Definisi isim itu apa sih? Ismun ya. Isim itu apa? Ismun itu apa? Nama kan? Ismun adalah nama. Berarti kalau yang namanya nama itu terserah mau nama orang, mau nama hewan, mau nama binatang, ya kan? Kemudian nama benda mati, kemudian nama makna, sebuah makna itu kayak mode bacaan, kemudian tidur. Tidurnya itu bukannya tidur sebuah pekerjaannya ya ngambilnya. Nanti dalam bahasa Arab itu nanti pasti beda. Tidur kamu tuh nyenyak gitu loh. Jadi tidur ini mungkin bisa jadi sebuah maknanya ya, bukan sebuah pekerjaannya. Nah, kalau misalnya menunjukkan sebuah maknanya, maka itu disebut dengan isim. Tapi kalau menunjukkan ya, tidur itu sebuah pekerjaan, nah itu namanya fi'il dalam bahasa Arab. Itu masuk kepada isim makna. Ya, di sini isim itu terbagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kata makna yang saya bilang sini kiroah, kitabah, ya, muhadasah. Bacaan, tulisan, perkataan, kemudian ada kata benda. Insya Allah kalau kata benda kalian pasti udah langsung paham ya, kata benda itu apa aja yang ada di sekeliling kita itu disebut dengan dalam bahasa Arab itu adalah isim. Kemudian kata orang, nama orang lah ya, istilahnya nama orang itu semuanya adalah isim. Hewan, semua nama-nama hewan adalah isim. Kata tumbuhan atau nama-nama tumbuhan itu semuanya isim. Kata sifat, semuanya adalah isim. Itu untuk memahami. Yang pertama adalah isim itu apa, bagiannya apa aja jenisnya, apa aja macamnya, ini adalah macam-macamnya. Kemudian tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim, isim ini bisa menerima tanwin ya. Oke, menerima tanwin, kayak tadi kalian menyebutkan ahlan wa sahlan, wa marhaban, ayyu khidmatin, atau ayyu khidmah, mau belakangnya dibaca atau tidak masalah, tetapi dia yang menerima tanwin, maka itu disebut dengan namanya isim. Nomor 2, kita tahu kan dalam ilmu tajwid itu al-qamariyah dengan asy-syamsiyah.
Al-Qamariyah alif lamnya jelas dibaca, kalau Al-Syamsiyah itu alnya itu tidak jelas dibaca. Ternyata Al-Qamariyah dengan Al-Syamsiyah dalam kaidah nahwu itu ada hubungannya. Kalau mungkin dalam kaidah tajwid, gimana cara kita membaca alhamdu? Bagaimana kita cara membaca asyamsu, ad-duha, was-sama, ya kan? Itu beda karena keduanya adalah yang satu Al-Qamariyah, alhamdu. Kemudian kalau asyams adalah asyamsiyah karena al tidak dibaca. Nah, ini ada hubungannya dengan kaidah nahwu, itu disebut dengan tanda bagian dari isim. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sebuah lafaz yang ada alif lamnya, berarti itu adalah isim. Ya ayyuhal kafirun, kemudian bidin, gampangnya deh di surah Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua adalah isim. Alhamdulillahi rabbil alamin, semuanya adalah isim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, semuanya adalah isim. Itu mudah kan? Yang paling mudah itu mungkin kalau tanwin. Tanwin itu mungkin ada yang bertanwin dan tidak bertanwin. Itu gimana? Mau tanwin dan tidak tanwin pun itu disebut dengan namanya isim. Kemudian alif lam itu paling gampang. Kalau misalnya tahu, oh ini pasti isim nih karena ada alif lamnya. Mau di Al-Qamariyah, Al-Syamsiyah, sama aja itu isim. Kemudian ada bisa dimasuki dengan huruf harfun nida. Kayak contoh di sini ya talib, ya talibah, ya Ahmad, ya talabah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu paling gampang. Ya ayyuhal kafirun. Nah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa yang dipanggilnya itu adalah isim. Ya. Kalau di depannya ada wahai, nggak mungkin kan wahai makan, wahai minum, nggak mungkin kan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia bentuknya makna, mungkin. Tapi kalau misalnya bentuknya wahai saya makan, wahai kamu makan, tuh nggak ada. Pasti setelah wahai itu pasti bentuknya benda ya, atau isim lah istilah gampangnya. Kemudian bisa dimajrurkan atau dimasukkan huruf jar. Ini agak-agak mungkin kalian belum bisa memahami langsung ya, apa membedakannya. Cuman yang pasti ketika kalian nanti di depannya ada huruf, pasti ini setelahnya isim. Nggak mungkin setelah huruf ini pasti fi'il gitu kan. Karena tapi ada beberapa huruf yang memang setelahnya itu fi'il itu ada, meskipun nggak semuanya. Kemudian bisa disandarkan, ini disebut dengan isnad ilaih. Ya. Tapi isnad ilaih ini untuk lebih detailnya tidak dalam posisi yang kayak maaf nih ya, agak sedikit melenceng atau mungkin sulit untuk dipahami. Mudhof, ini ada istilah mudhof ilaih ya. Tapi dia dalam posisi yang memang saya tambahkan mubtada atau sebagai posisi dia sebagai fa'il. Kalau orang pesantren pasti paham ya, apa itu mubtada, apa itu fa'il, pasti udah paham. Tapi agak nomor 5 ini ad-dauru al-awwal, yang dimana bahwa yang disandarkannya itu adanya di depan jumlah, ya selalu ada di depan jumlah, nggak di tengah-tengah. Kayak ini kan, ad-dauru al-awwalu ba'idun. Yang disebut dengan isnad itu ad-daurunya, bukan al-awwal, bukan ba'idunnya, tapi yang selalu ada di depan. Jadi kalau isim, bentuk isim yang ada di depan jumlah, tadi jumlah itu apa? Jumlah itu adalah rangkaiannya dari kata-kata. Ini kan ad-dauru al-awwal ba'idun, itu udah termasuk jumlah nih ya. Tapi kalau ad-dauru aja, atau al-awwalu aja, atau ba'idun aja, ini termasuk kata. Tapi kalau udah susun ad-dauru al-awwalu ba'idun, ini disebut dengan jumlah. Kalau isim ada di awal jumlah atau di depan jumlah atau susunan sempurna ya, itu maka disebut dengan mubtada. Maka posisi isnad itu harus dia mubtada, nggak boleh yang lain. Ya, kayak salah satu adwari murtafi'atun sama yang dijadikan isnad ilaih itu ya salasah, bukan adwar atau murtafi'ah. Meskipun artinya sama dengan mudhof. Mudhof itu kan yang disandarkan ya. Kalau mungkin anak-anak yang nggak asing lagi dengan kata-kata mudhof, itu yang disandarkan apakah yang sama dengan mudhof ilaih dengan isnad ilaih, itu mungkin sama-sama disandarkan, tetapi posisinya berbeda. Kalau mudhof posisinya apa aja, tapi kalau isnad hanya posisinya dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada. Ya, hanya sebagai mubtada lah yang lebih banyak.
Dari sini sudah bisa dipahami ya, mungkin agak gampangnya yang kalian bisa tahu untuk menebak, pasti yang lebih banyak adalah bisa tanwin, kemudian al-qamariyah, maksudnya bisa dimasukkan alif lam, baik itu al-qamariyah atau asyamsiyah, kemudian ngelihat kayak kalian ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi, ya ayuhan nas, nasnya otomatis itu pasti isim, kemudian bisa dimajrurkan, contohnya qul a'udzu bi rabbi. Nah, ini adalah apa? Robnya adalah isim, ya. Kemudian kalau majrur tadi udah, kemudian kalau yang idhofah bisa dimajrurkan atau idhofah udah, ini isnad. Nah, di sini ada pembagian isim. Nah, di sini pembagian isim nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan di muhadharah selanjutnya nastamir wa natazakkar wa nadrus anil ismi bil jins, yaitu kita mempelajari tentang isim secara jenis, mungkin muzakkar muannas udah nggak asing ya. Kuantitasnya mufrad, musanna dan jama 1, 2 atau 3. Kemudian ada keumuman dan nakirahnya, khususan disebut dengan nakirah dan ma'rifah. Tapi nomor 4 ini saya tidak akan membahas ya, bertanwin dan tidak bertanwin itu tidak saya bahas. Nomor 5 ini sama, saya tidak juga akan bahas. Nomor 6, insya Allah akan dibahas. Ya, kita akan pelajari ismu alam ini secara otomatis. Ismu alam adalah pasti nama orang yang tadi di atas. Ya, ini adalah ismu alam, namanya mau binatang, hewan, segala macam. Binatang, hewan itu sama aja ya. Tumbuh-tumbuhan lah ismu alam itu. Kemudian isim domir. Kalau nggak salah sih ini terkenal ya di TikTok kalau nggak salah. Kalau kalian memang punya Instagram pasti dengar huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kalau anak pesantren ini wajib untuk dihafalkan nih biasanya. Atau anak-anak yang alia ini pasti wajib dihafalin. Kayak huwa qul huwallahu ahad. Anta wa anta hillum bihadzal balad. Nih, banyak ya di Quran-Quran. Wa ana abidum ma'abattum. Wah, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau udah ngelihat Quran, udah ngelihat ini, oh ini namanya domir, oh ini namanya isim, oh ini namanya fi'il. Nah, nanti mudah-mudahan kalau udah baca Quran itu udah nggak lagi ngebaca doang, tapi udah bisa mengidentifikasikan ini termasuk fi'il, ini termasuk isim, ini termasuk harf. Kalau kalian sudah mampu untuk mengidentifikasikan ya secara detail yang kalian baca, berarti kalian sudah pahami untuk membedakan bahwa ini adalah termasuk kata isim, kata fi'il dengan kata harf. Itu udah menjadi poin. Jadi bukan hanya sekedar kalian itu belajar bahasa Arab untuk memahami percakapan saja, tetapi poinnya yang biasa sehari-hari kita pakai adalah Al-Quran. Ya mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab, meskipun hanya mungkin pahamnya cuma bab 1 aja, tapi ketika nanti kalian baca Al-Quran tuh udah bisa, oh ya ini isim, oh ya ini fi'il, nah huruf, ya itu intinya berarti kalian sudah berkah lah ya dapatnya, dapat ilmunya. Isim mausul, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya itu udah apa sih? Udah sering ya, pasti ada. Alladzina yukadzibu biddin. Nah, itu pasti udah ketemu. Wallati yatina. Itu banyak. Kalau allatani dengan alladzani itu jarang. Tapi kalau allati ahsanat farjaha, nah itu ada ya di Quran. Kalau alladzina, pasti kalian suka nemuin ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fih. Itu pasti sering ya. Tilka suratun anzalna wa faradnaha ulaika humul muflihun. Nah, ini pasti banyak. Kalau dzalika tanika ini di Quran jarang ya. Tapi kalau dzalika tilka ulaika haula itu pasti kalian sering ketemu. Kemudian ada isim mudhaf, ini disebut dengan juga isim ma'rifah ya. Di sini ada mudanas hampir sama. Dari sini untuk apa namanya? Materi untuk kaidahnya bisa dipahami? Adakah yang ingin bertanya sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan? Ini udah ada yang bisa, kemarin tuh ada yang ngejawab soal 2 loh, padahal saya itu belum memerintahkan kalian untuk menjawab soal 2 ya. Tapi udah ada yang menjawab, nggak ada masalah.
Adakah yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan ke latihan? Jadi langsung sekaligus habis. Dan kebetulan di bab ketiga juga saya sudah memberikan harokatnya, jadi nanti PR-nya mungkin agak beda. Ini latihan kita di di sini. Tapi mungkin berikutnya saya minta sama kalian coba diidentifikasikan surah Quraisy. Nah, cari isimnya atau mungkin harfnya atau hurufnya apa aja. Nanti ditambahin kalau misalnya latihan ini kita udah selesai ya. Adakah yang ingin bertanya? Isim udah paham ya, isim itu apa secara bahasa. Kemudian jenis itu isim apa aja, tanda-tanda isim itu apa aja. Kemudian pembagian isimnya itu apa aja. Iya. Bentar Ibu lagi pakai. Sebelum saya break dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Diamnya kalian itu paham atau diamnya kalian itu tidak paham ya? Janganlah kalian itu menjadi background ya. Belum, Ibu, belum. Kalau bisa sih kalian tuh jangan jadi inilah, kalau lagi belajar itu harus vokal. Diamnya perempuan itu iya, berarti paham. Iya paham atau iya nggak paham nih. Kecepatan nggak sih ngejelasinnya? Enggak ya? Karena memang udah dijelasin sebelumnya. Ada nggak? Nggak ada yang mau bertanya? Ibu, ini latihan Ya. untuk tugas pekan ini berarti, Ibu? Kalau misalnya hari ini kita bisa jawab, nggak apa-apa. Nanti saya tambahin lagi soalnya. Udah, Ibu, cukup. Kan tugas untuk memberikan harokat saya udah nggak mau ngasih lagi. Karena saya sudah memberikan harokatnya. Di bab ketiga saya sudah ngasih harokat. Ibu, yang poin 1 itu saya belum tahu ngerti maksudnya. Yang mana? Ini yang tulis kata isim. Yang mana soal? Itu latihan bukan? Ya, yang soal latihan, maksudnya yang latihan. Yang mana? Yang nomor 1, nomor 2? Maksud di situ nulis jenis-jenis kata itu gimana, Ibu? Yang nomor 1 saya jelasin dulu ya. Oke, latihan nomor 1 ini kamu cari. Sebenarnya sih kemarin saya nulisnya 3 ya. Jadi kata orang itu, nama-nama orang itu siapa aja, ya, atau mungkin namanya Ferry, terus namanya siapa ini? Nama kalian namanya Rahmat, itu nama orang itu bisa. Oh. Kemudian nama hewan itu apa? Yang paling terkenal atau paling dekat itu adalah kucing. Kucing itu apa bahasa Arabnya? Kata tumbuhan, kita udah dibahasnya di bab 1 itu banyak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kata sifat juga ada. Kalau bisa sih apa yang sudah saya contohkan yang ada di atas isim ini nggak usah ditulis lagi. Kalian cari lagi di di kamus. Kalau memang punya kamus, kalau nggak di translate Google kalian cari. Kemudian ada kata benda. Benda itu banyak di sekitar kalian, ya kan? Handphone itu apa bahasa Arabnya, rambut itu apa bahasa Arabnya, mata itu bahasa Arabnya apa, makna juga sama. Itu kalian tulis satu-satu. Nah, nomor 2, ini kalian identifikasikan. Satabda al-hissa al-ula. Yang kalian cari hanya isimnya aja. Ya, contohnya deh ya, nomor 3 ini saya kasih contoh. Unzur ilauhati amamal fasli. Di sini yang isim adalah al-lauhah. Kenapa dia disebut dengan isim? Ya. Jawabannya pertama sebabnya adalah adanya alif lam. Atau ada yang mau bisa menambahkan kenapa dia menjadi isim? Kenapa dia disebut isim?
Yang mana, Bu? Yang nomor 3. Unzur ilal lauhati amamal fasli. Ngomong apa? Al-lauha, isim sebabnya apa? Isim wa alamatuhu. Alamatnya, tandanya isim apa? Alif lam. Al-lauha. Ini termasuk al-qamariyah atau al-syamsiyah? Al-lauha. Al-Qamariyah. Al-qamariyah. Maria. Al-qamariyah. As-Samsiyah. Al-qamariyah atau al-syamsiyah? As-Samsiyah. Asyamsiyah, bukan al-qamariyah ya, meskipun kita taunya al Siap, Bu. juga. Ntar saya kasih PR nih, tambahin deh berarti ya. Apa ini aja cukup PR-nya. Kemudian amam al-fasli, amama, ini termasuk isi makna. Kemudian al-fasli, maaf, ini bukan al-isnad ilaih, tapi sudah hapus ya. Al-isnad ilaihnya dihapus. Yang benar al-nya aja. Al atau al-idhofah, tolong langsung dihapus ya. Sebabnya itu bukannya al-isnad ilaih, tapi al-qamari termasuk al, ada alif lamnya sama al-idhofah disandarkan. Sudah bisa paham ya di nomor 2 ini, kemudian di nomor 3 kalian baca. Di sini saya nggak suruh nerjemahin ya. Saya suruh nerjemahin kalian itu hanya raqmusani. Fi raqmusani amurukum an tarjim hadhihi al-jumal. Al-jumlah ula hatta jumal tisabi'ah. Tafadhalu an tarjamiha bil lughah Indonesia, ya tolong terjemah ke bahasa Indonesia. Laula tasat an tarjamiha tafadhaluha antu dakhiliha ila translate Google aja. Kalian copy paste, kemudian kalian cek di translate Google. Itu pasti udah kebaca. Udah tahu jawabannya. Ya kita berhenti dulu sebentar, kita break, ada azan. PR-nya sampai 3, ya tolong dicek. Ada yang nggak paham, langsung ditanya sama saya langsung hari ini. Ini emang suka ini emang. Oh ini emang. Ibu, maaf. Kenapa? Kalau yang nomor 3 kan bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah jenis isimnya sebagai contoh di bawah ini. Itu Iya. kan ditulis, berarti ditulis ulang jenis isimnya. Kalau contohnya yang mana ya Ibu, maaf. Saya nggak ngasih contoh ya. Udah tuh ngasih contoh nomor 1. Coba kamu ke bawah lagi. Ke bawah lagi tuh, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Terus. Nah, Nah, lihat nomor 1. Ada contohnya kan? Iya, Ibu. Kalian boleh nulis di Word-nya boleh. Tinggal copy paste aja sih sebenarnya, makanya saya masih ngasih ke kalian tuh bentuknya Word ya. Itu biar mudahin kalian cuma copy paste, pindahin, kemudian kalian share ke saya di e-kampus dengan memang tulisannya ya udah berbahasa Arab. Tapi kalau memang mau pakai tulisan tangan ya silahkan. Ibu yang isim 5 itu contohnya gimana ya, saya lupa tadi. Gimana?
Al ismu li makna. Iya. Kalau ismu makna ini kalau dalam bahasa Arab tuh maksudnya masdar. Ada yang tahu masdar nggak? Maknanya gitu. Kayak misalnya bacaan. Kan bacaan ini apa ya istilahnya? Arahnya tuh ya. Kayak misalnya membaca itu kan pekerjaannya. Tapi kalau bacaannya itu menjadi sebuah isim. Penyebut Kayak tidur. Tidurannya. Tidurnya. Apa? Gimana? Sebutan ya, Bu. Bisa, mau sebutan. Cara untuk Membaca misalkan jadi memahaminya bacaan. gimana coba? Jadi makna dari bacaan, kayak bacaan ya, makna dari tidurnya, makna dari duduknya, bukan pekerjaannya ya, tapi sebuah apa itu? Sebuah bentuknya lah, bentuk dia perbuatannya, perbuatan bukan sedang dikerjakannya. Karena kan tadi kan di atas pengertian dari isim itu kan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau misalnya tidurnya menunjukkan sebuah waktu ini di sini maksudnya apa? Ini saya zoom di masjid. Oh, pindah atau jangan di masjid. Kayak misalnya duduk. Duduknya itu tidak menunjukkan saya duduk, atau saya telah duduk, atau saya sedang duduk, atau duduklah enggak. Tapi duduknya dia, apa duduknya itu dia sopan, atau duduknya itu tidak sopan. Jadi cara duduknya, bukannya pekerjaan duduknya, itu memang disebut dengan maknanya. Contoh lagi melihat. Nah, jadi kayak dia melihatnya di sini apakah sebuah pekerjaannya kah? Bentar. Apakah sebuah pekerjaannya kah? Yaitu saya telah melihat, saya sedang melihat, ataukah penglihatannya? Apakah penglihatannya jelas atau penglihatannya yang tidak jelas? Jadi bentuk ketiganya lah, makanya kalau dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya masdar, ada isim, ada fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, ada yang namanya masdar. Ya. Kenyang. Kalau saya kenyang itu kira-kira kenyang itu masuk makna atau kepada sifat? Saya kenyang. Saya orang yang kenyang. Jadi gimana Sifat itu? Sifat kan? Nah, itu masuk sifat. Iya, betul. Jadi kemana makna atau apa yang kita pahami konteksnya, teksnya itu apakah menunjukkan ke makna atau menunjukkan kepada sifat. Kalau makna itu banyak. Ada lagi nggak? Ini waktu kita tinggal 11 menit lagi ya. Tolongnya untuk masalah ini mahasiswa yang memang nggak bisa nggak bisa upload di e-kampus, itu langsung ke Telegram, tapi bukan berarti kalian telat gitu. Tetap aja yang ngikutin jadwal yang di e-kampus. Itu kalau nggak salah saya nggak bisa ngasih date-nya itu, ngasih timing untuk penyelesaiannya itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Ini enaknya nih kalian maunya berapa hari? Kayaknya sih kalau lama-lama tuh kayaknya nggak. Kalau hari ini langsung dikerjain bisa lah ya, insya Allah. Karena dikit juga nih kayaknya PR-nya. Saya mau serempak hari ini selesai ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Bisa nggak habis maghrib kalian tuh sambil-sambil ngerjain, kecuali memang yang kerja ya. Ini ada yang juga izin dia kerja. Ibu mau nanya sini seperti Boleh. apa yang isim lima ini? Contoh kan ada kalimat lari. Nah, apakah capeknya itu termasuk ke isim lima? Nah, atau beda atau salah gitu? Bukan. Bukan. Dia masuk ke sifat saya capek. Oh, itu beda lagi. Itu masuk ke sifat.
Ada lagi? Ibu kan contoh menolong Iya, bisa menolong. jadi Menolong pertolongan. itu pertolongannya. Ya, itu masuk ke mana? Bantuan. Itu masuk ke mana? Nah, jadi kata kedua lah yang mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu kata ketiga setelah fi'il madhi mudhari itu ada yang namanya masdar. Nah, itu bentuk ketiganya kalau kita tuh. Kalau di tasrif ya, itu ada kayak contoh nasoro yang suruh nasran. Nah, nasrannya itu adalah masdar isim maknanya. Sa'ada yusa'idu musa'adatan. Nah, itu masuk ke isim maknanya. Pemilik qiraatan, kemudian kitabatan, itu adalah kata yang ketiga setelah Berarti kayak gini Bu ya, daraba idribu darbannya gitu Bu. Nah, ya, pukulan. Nah, itu termasuk mana? Oh iya, makasih Bu. Syukran. Ya, oke. Situ lagi kayak pembukaan. Nah, itu mana? Kayak muhadharah juga itu termasuk mana? Makna dia muhadharah. Apa Bang? Hadara yuhadiru muhadaratan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Imtihan juga sama imtahana yamtahinu imtihan. Ikhtabaru yakhtabiru ikhtibaran. Nah, itu termasuk mana? Banyak apa? Tadi dulu. Jika ada nanti ya saya Abang. No. Cium. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, berarti sudah bisa memahami ya. Insyaallah Bu. Insyaallah nanti saya kasih deadline-nya untuk kalian mengumpulkan tugas. Yang nggak bisa Telegram dari kemarin tuh saya sudah share ya, maksudnya biar tahu nih anak mahasiswa yang memang nggak bisa nge-upload. Uploadnya itu memang karena dia nggak bisa karena administrasi, bukan karena memang dia telat mengerjakan tugasnya. Ya mudah-mudahan sih buat teman-teman yang memang hari ini nggak hadir, tolong kasih tahu. Dan buat teman-teman yang mungkin di sela-sela tadi dia hadir kemudian dia break karena memang kerja juga dikasih tahu. Ada tugas dan itu ada nilainya. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah selesai, nilai kalian kurang, minta perbaikan, nah, saya lupa di kelas berapa atau gimana gitu. Jadi jaga-jaga untuk nilai itu dari sekarang. Jadinya jangan sampai kalian tuh baru minta perbaikan nilai itu setelah, Bu, nilai saya kurang, bisa nggak diperbaikin? Ya mohon maaf, saya sudah bilang dari awal, karena saya juga kan sebelum-sebelumnya mengajar di kelas-kelas sebelumnya ya, yang di atas saya selalu bilang, kalian itu perbaikin nilai itu dari jauh-jauh hari, bukannya setelah kalian nilai kurang baru minta diperbaikin, tapi dari sekarang. Kalau memang ada tugas, silakan langsung dikerjain. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup aja kali ya. Meskipun kita tinggal 5 menit lagi. Nanti saya share untuk pembelajaran muhadharah berikutnya, berikut dengan rekaman Zoom saya. Jadinya nanti pas waktu hariannya saya nggak memperbanyak bicara lagi pembahasannya. Tidak ada pertanyaan lagi dari kalian yang ingin Untuk bertanya? tugas, Ibu maaf, untuk tugasnya berarti selesai hari ini, Bu? Kalau bisa ya, tapi ini kayaknya ada mahasiswa yang memang dia lagi kerja, ya nggak mungkin kan. Saya juga harus berarti ngasih kelonggarannya buat kalian semua juga. Cuma maksud saya kalau memang kalian bisa ngerjainnya secepatnya, maksudnya udah langsung dikerjain aja, tapi bukannya nanti aja ngerjainnya gitu. Karena saya juga pernah ngerasain jadi mahasiswa ya. Bentar Bang. Saya kasih deadline lah. Deadline dari hari ini sampai hari Rabu ya. Jadi mau baik yang lewat Telegram atau lewat Zoom pun diusahakan hari Rabu itu udah selesai. Jadi terakhir. Ibu. Ya.
Ya, pokoknya kalau emang nggak bisa nanya langsung sama temennya, nanya-nanya atau apa gitu. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nakhtim hadi al-muhadarah. Malah dikunas as'ilatan. Mafi ya, ghair mawjud. Tayyib, nakhtim hadhihi ad-dirasah wal muhadarati al-thalithah. Wa insyaallah sanuqabilu maratan ukhra fi muhadaratir rabi'ah. Wa insyaallah aidan fi sihah wa afiyah. Wa atamanna an ahsula barakatan inallah subhanahu wa ta'ala fi hadzal yawm